Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita miliki bisa bermanfaat. Berdoa sebelum belajar, kita mulai. Silakan Ahmad selaku KM dimulai dan memimpin teman-temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa lazukni fahman. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini siswa kelas 7? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, Bapak absensi dulu ya. Ahmad hadir, Haikal hadir, Intan hadir. Baik, semuanya hadir, jumlahnya sekitar 20 orang. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan dan nikmat sehat untuk thalabul ilmi. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai tata cara sholat Idul Adha. Sedangkan pada pertemuan hari ini membahas mengenai berkurban. Baik, silakan Intan. Apa kaitan antara sholat Idul Adha dengan berkurban? Ya, bagus sekali bahwa setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha, umat muslim kemudian melaksanakan ibadah kurban dengan cara menyembelih hewan kurban pada tanggal 10 Zulhijjah. Seperti itu. Baik. Selanjutnya mohon perhatikan untuk video yang Bapak tayangkan pada pertemuan hari ini. Silahkan. Baik, terima kasih. Silahkan untuk siswa kelas 7, apakah ada pertanyaan? Baik, bagus sekali pertanyaan dari Haikal. Kapan pelaksanaan ibadah kurban? Yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan hewan apa saja yang bisa dijadikan hewan kurban? Yang pertama itu adalah domba, kambing, kerbau, unta, dan sapi, seperti itu. Namun pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pengertian ibadah kurban, sejarah ibadah kurban, dalil ataupun dasar hukum ibadah kurban, kemudian jenis-jenis ataupun hewan apa saja yang bisa diperbolehkan untuk dikurbankan, dan yang kelima adalah hikmah ibadah kurban. Yang pertama, pengertian ibadah kurban yang nanti akan Bapak jelaskan. Yang pertama, ibadah kurban itu berasal dari bahasa Arab qoroba yaqrobu kurbana, artinya dekat, mendekatkan, dan menghampiri. Sedangkan menurut istilah adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT atas rasa syukur kita dan nikmat yang telah Allah berikan, seperti itu. Sedangkan untuk yang kedua adalah dasar ataupun dalil hukum ibadah kurban sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa terdapat di dalam Quran surat Al-Kautsar ayat kedua, pasal a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pasolli, maka dirikanlah salat, pasolli lirabbika wanhar, dan berkurbanlah, seperti itu. Maka dari sana kita bisa simpulkan bahwa bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan itu diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kurban, dan untuk hukumnya itu sendiri melaksanakan ibadah kurban adalah sunnah muakkad. Selanjutnya adalah yang ketiga, mengenai jenis hewan apa saja yang bisa dikurbankan. Yang pertama itu adalah domba atau kambing, yang kedua adalah kerbau, yang ketiga adalah sapi, dan yang keempat adalah unta, seperti itu. Terus terkait pelaksanaan ibadah kurban itu sendiri, untuk domba untuk 1 orang, sedangkan untuk sapi diperbolehkan untuk 7 orang, atau yang kita kenal dengan saham sapinya 7 orang. Jadi bisa dilaksanakan dengan 7 orang, seperti itu. Selanjutnya, kapan pelaksanaan ibadah kurban? Yaitu kita ketahui bahwa tanggal 10 Zulhijjah
setelah melaksanakan sholat Idul Adha dan hari Tasrik. Hari Tasrik itu adalah 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Seperti itu. Untuk selanjutnya, sedangkan untuk pembagian daging kurban itu dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk orang yang berkurban dan keluarga, sepertiga untuk orang fakir miskin, dan sepertiga lagi untuk orang-orang yang membutuhkan, baik tetangga sekitar dan lain sebagainya. Kemudian tempat pelaksanaan ibadah kurban itu di halaman sekitaran masjid ataupun di lapangan, seperti itu. Dan yang kelima adalah hikmah ibadah kurban. Yang pertama adalah melanjutkan syariat Nabi Ibrahim, karena sejarah dari ibadah kurban adalah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, dan di akhir cerita bahwa Nabi Ismail digantikan dengan sebuah hewan kurban yang besar gemuk, seperti itu. Artinya adalah terkait pelaksanaan syariat ibadah Nabi Ibrahim, dan kemudian dilanjutkan dan diteruskan oleh Nabi Muhammad. Yang kedua adalah mendapat pahala dari Allah SWT. Yang ketiga adalah melatih rasa kepedulian sosial kita, karena bisa jadi tetangga kita belum bisa merasakan nikmatnya daging hewan kurban, seperti itu. Dan yang keempat adalah meniti titian atau kendaraan menuju Shiratal Mustaqim, seperti itu. Dan yang kelima adalah memupuk rasa persaudaraan. Selanjutnya adalah terkait tata cara ibadah kurban. Itu kita akan contohkan dengan alat peraga boneka sapi, seperti itu. Bahwa dijelaskan bahwa ketika tentunya sapinya itu harus diikat terlebih dahulu, ya, dengan tambang diikat misalkan, ya, dan sapinya itu dihadapkan ke arah kiblat, misalkan kiblatnya sebelah sana. Dan tentunya harus memotong 3 saluran yang ada di leher, yaitu saluran pernapasan, urat nadi atau pembuluh darah, dan saluran makanan, seperti itu. Di lehernya tentu saja disembelihnya adalah ketika hewan kurban tersebut sudah mengeluarkan udara untuk bernapas, ya, ketika sudah bernapas, ya, kayak menghembuskan bernapas gitu, ya. Nah, kemudian sebelum disembelih harus memotong 3 yang tadi disebutkan, ya, urat nadi atau pembuluh darah, saluran pernapasan, kemudian saluran makanan. Kemudian disembelih ini harus terputus 3 urat nadinya atau 3 yang sudah disebutkan tadi sampai sini. Namun sebelum disembelih harus menyebutkan nama orang yang akan menyembelih, orang yang berkurban. Misalkan bin Ahmad, bismillahi, Allahu Akbar. Kemudian setelah memotong hewan kurban, kita berdoa, Allahumma taqabbal minna zabihatana ya rabbal alamin. Ya Allah, terimalah kurban dari kami, wahai Tuhan seluruh alam. Amin. Silakan untuk kelompok 1, 2, 3, 4 memperagakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini mengenai ibadah kurban, dengan tujuan yang pertama adalah memahami ketentuan ibadah kurban, dan yang kedua adalah mensimulasikan terkait tata cara ibadah kurban. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai haji. Mohon dipersiapkan dengan cara membaca terlebih dahulu. Dan untuk pertemuan hari ini kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.